Kan sebelumnya yang harga 1-2 jutaan udah nih. Nah, kali ini kita bakal bahas deretan smartphone gaming Snapdragon yang harganya 3 jutaan aja. Kira-kira produknya apa aja ya? Pastiin tonton video ini sampai habis. Produk yang sampai saat ini masih nih direkomendasiin adalah Redmi Note 11 Pro 5G. Buat kamu yang merupakan user ponsel kelas mid-range, namun menginginkan performa dan spesifikasi kelas atas, nih dia rasa Redmi Note 11 Pro 5G ini bisa banget jadi salah satu pertimbangan. Mengingat smartphone ini merupakan seri tertinggi di Redmi Note 11 seri sebelumnya. Selain itu, performa gaming dari smartphone ini yang terbilang jempolan karena sudah menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G yang dipadukan dengan kapasitas RAM 8GB dan memori internal 128GB. Membuat ponsel terbaik di jajaran Redmi Note 11 series ini mampu melibas game kelas menengah hingga paling berat sekalipun. Terbukti pada saat memainkan game sekelas Genshin Impact, Redmi Note 11 Pro 5G bahkan mampu memainkan game ini di settingan grafis highest loh price ya. Meskipun dengan catatan frame rate yang didapat tidak melebihi 30 fps. Terus nih, alasan lain yang bisa menunjang performa HP ini antara lain adalah sudah membawa dual stereo speaker dengan karakter suara yang cukup oke. Menggunakan layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz, membawa konektivitas yang lengkap dengan fitur NFC, hingga sudah memiliki ketahanan baterai yang terbilang awet yang didukung dengan fitur pengisian cepat 67W turbo charge. Lanjut ke rekomendasi kedua dan ini dia, kali ini ada iQOO Z7X. Smartphone ini sendiri sebenarnya udah sempat Bang Bewok unboxing sekaligus gaming test ya. Kalau kamu kepo video lengkapnya bisa langsung cek aja ke channel YouTube kita di playlist unboxing. Nah, dari hasil pengujian awalnya nih, Bang Bewok sebelum tes main, doi sempat ngetes core Antutu versi 9 yang berhasil didapat oleh iQOO Z7X ini. Hasilnya, ponsel sub brand gaming Vivo ini mampu menghasilkan skor mencapai 414.649 poin. Sementara pas doi juga cek pakai 3D Mark di pengetesan wildlife, kali ini bisa menghasilkan skor sekitar 1204 poin. Game pertama yang langsung Bewok cobain adalah Genshin Impact, di mana HP ini langsung disetting untuk main di settingan rata kanan highest 60 fps. Overall, sepanjang dipakai main sama Bewok nih, hasilnya masih lancar jaya loh, gak ada lag sama sekali. Cuma ya untuk fps yang didapat ini mungkin di kisaran 30-40an fps lah ya, gak bakal tembus ke 60 fps. Lanjut ke game kedua, Bewok juga nyobain game PUBG Mobile, di mana game ini iQOO Z7X mampu dimainkan di settingan HD High ataupun Smooth Ultra. Sepanjang main game PUBG pun Bewok nggak terlihat ngeluh sama sekali nih guys, yang artinya pengalaman gaming PUBG dia di HP ini masih termasuk nyaman-nyaman aja. Kalau misalkan kamu ngerasa Snapdragon 695 di iQOO Z7X masih kurang, mungkin iQOO Z7 5G bisa jadi solusi. Sedikit bocoran spesifikasi dulu nih, kalau iQOO Z7 ini dipersenjatai dengan chipset Qualcomm Snapdragon 782G yang bisa menghasilkan skor Antutu benchmark mencapai 500 ribuan poin lebih. Terkait performa gamingnya, Bang Bewok sendiri pun lagi-lagi udah pernah melakukan hands-on ke produk ini, sekaligus mini gaming test ke HP ini secara bersamaan. Dan hasilnya, pas dia tes main Genshin Impact, settingan grafis default awalnya ada di low 30 fps. Tapi nih, karena emang Bang Bewok kadang rada-rada ndablek ya buat maksain semua HP bisa main di settingan rata kanan, pada akhirnya dia langsung coba main di settingan highest 60 fps. Hasilnya, meskipun judulnya tadi rada maksa ya, cuma ternyata si iQOO Z7 ini masih nyanggupin banget loh buat dipakai main di highest 60 fps. Pindah ke game PUBG Mobile, performa Snapdragon 782G di HP ini terlihat cenderung mirip-mirip dengan Dimensity 1080 di Redmi Note 12 Pro 5G. Karena bisa dipakai buat main PUBG Mobile di settingan Smooth Extreme ataupun HDR Ultra. Hasilnya pun sepanjang Bang Bewok pakai main, dia terlihat sama sekali nggak nemuin patah-patah atau kendala apapun. Apalagi iQOO Z7 5G ini nyediain varian RAM 12GB loh. Jaminan lancar jaya udah ini mah. Masuk ke salah satu produk yang masih fresh banget nih. Ada Oppo A98 5G yang hadir dengan desain unik dan berbagai peningkatan dibandingkan Oppo A97 5G, terutama pada sektor baterai, kamera, dan layar. Ditenagai oleh baterai 5000 mAh dan dilengkapi dengan teknologi Battery Health Engine, HP ini menjanjikan umur baterai hingga 4 tahun loh price mania. Terus nih, uniknya Oppo A98 5G ini juga dibekali dengan kamera mikroskopik 2 megapiksel yang memungkinkan
memungkinkan zoom hingga 40 kali sehingga mampu menangkap detail terkecil seperti benda di bawah mikroskop. Dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB yang dapat diperluas hingga 1TB serta fitur RAM extension, Oppo A98 5G cocok untuk penggunaan multitasking dan penyimpanan besar. Sensornya juga terbilang lengkap nih, mulai dari akselerometer, gyroskop, kompas, proksimitas, hingga sensor sidik jari di bagian samping bodi plus ditambah dengan NFC. Bikin menambah kepraktisan kamu yang pas pakai Oppo A98 5G ini. Speaker stereo dengan teknologi ultra volume mode-nya juga bisa banget ngasih kualitas suara yang jernih dan pengalaman multimedia yang lebih memuaskan. Setelah direkomendasi 1-2 jutaan sebelumnya, nggak ada brand Vivo. Nah, di smartphone 3 jutaan kali ini, barulah nih dia berani merekomendasikan Vivo Y100 5G untuk jadi salah satu pilihan. Vivo Y100 5G menampilkan desain bodi belakang yang menarik dan terinspirasi dari Vivo V27 5G dengan kamera belakang yang tersusun rapi. Namun dibandingkan dengan Vivo V27, Vivo Y100 5G memiliki finishing yang terasa lebih premium, terutama untuk yang varian warna ungu anggrek karena menggunakan material kulit fiber atau kulit sintetis sehingga memberikan tampilan yang elegan dan nyaman saat digenggam. Tekstur anti-stain coating pada bodi belakangnya ini juga bikin tidak licin, beda kayak kalau pakai material plastik atau kaca biasa. Di Vivo Y100 5G ini juga menjadi kali pertama Vivo menggunakan layar AMOLED pada seri Y mereka. Bahkan langsung dikasih kemampuan peak brightness hingga 1200 nits loh. Fitur lain yang menurut Nidia semakin bikin HP ini menarik adalah dukungan speaker stereo ganda dan prosesor Snapdragon 4 Gen 2 dari Qualcomm yang mampu ngasih pengalaman hiburan lebih baik. Skor Antutunya bahkan bisa tembus 440 ribuan poin. Terus nih, selain performa baterai berkapasitas 5000 mAh di HP ini menawarkan daya tahan yang cukup baik, di sini kita juga dikasih garansi baterai selama 4 tahun. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa, Nidia mau ngingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube, Pricebook, dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Masuk ke smartphone 3 jutaan dengan chipset Snapdragon yang paling oke nih menurut Nidia adalah Poco X5 Pro. Terkait ponsel ini sendiri, Bewok juga udah pernah nyobain secara langsung performanya. Skor Antutu versi 10 untuk Poco X5 Pro bahkan dicobain Bewok sampai 3 kali nih, dan hasilnya stabil di kisaran 590 ribuan poin. Kalau gitu terkait performa gamingnya gimana? Well, ini Nidia bilang termasuk yang paling oke nih, karena untuk Mobile Legends aja settingan grafisnya udah bisa mentok di frame rate dan grafis ultra. Bahkan FPS yang didapat bisa stabil di hampir selalu 120 FPS. Sementara pasti pakai buat main Genshin Impact di settingan grafis defaultnya dan di frame rate 30 FPS. Di sini Bewok juga sama sekali nggak menemukan kendala ataupun patah-patah sama sekali pas doi pakai Poco X5 Pro ini buat main Genshin Impact lama-lama. Bahkan nih walaupun dipaksa buat main di highest juga masih bisa. Meskipun ya saran Nidia sih kalau mau lancar tetap main di settingan defaultnya aja ya. Nah, kira-kira ada rekomendasi yang lebih oke nggak nih? Coba komen di bawah ya. Sekalian Nidia izin pamit. Coba lah.